pertama adalah Rizky Fania, posisi sebagai sutradara. Yang kedua adalah Ani Herianti, posisi sebagai kameramen. Yang ketiga Nur Yakin, posisi sebagai sutradara 2. Yang keempat ada Bayu Khairul Anam, posisi sebagai editor. Yang kelima ada Siti Aisyah dan Siti Roma, posisi sebagai vlogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ikut kelas 11 agama dari MAN 1 Tuban ingin menjelaskan tentang biografi salah satu pembaharu Islam yang bernama Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini mempunyai nama lengkap yang bernama Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Beliau ini lahir di desa Mahalat Nasr, dekat delta Sungai Nil, di provinsi Bahia di Mesir pada tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Beliau ini mempunyai ayah yang bernama Abduh Hasan Khairullah yang mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki. Ibunya bernama Junaid Uthman yang mempunyai garis keturunan dengan Umar bin Khattab. Keluarga Muhammad Abduh ini dikenal dengan ilmu dan agama. Nah, dari rumah kira-kira kamu tahu nggak gimana perjalanan pendidikan Muhammad Abduh ini? Kalau untuk perjalanan pendidikannya Muhammad Abduh, di usianya yang menginjak ke 12 tahun, dia udah jadi hafiz Quran, jadi penghafal Quran. Terus di usianya yang menginjak ke 14 tahun, dia menuntut ilmu ke Tanra, yaitu lembaga pendidikan Masjid Al-Ahmad milik Universitas Al-Azhar di Mesir. Kemudian beliau di sana itu belajar beberapa ilmu keislaman. Yang pertama ada ilmu fikih, Al-Quran, juga bahasa Arab. Nah, tapi di sana itu konsepnya itu terlalu mengandalkan hafalan murid-muridnya, atau di sana bisa dikatakan murid-muridnya nggak bisa keluar dari pola pikirnya atau tidak diberi kebebasan untuk berpikir secara luas. Maka dari itu Muhammad Abduh memilih untuk pulang ke tempat kelahirannya, yaitu Mahalat Nasr. Kemudian pada usianya yang menginjak ke 17 tahun, beliau menikah, yaitu di tahun ke 1866 Masehi. Kemudian ayahnya tuh setelah menikah itu nggak rela Muhammad Abduh ini berhenti untuk menuntut ilmu. Jadi 40 hari setelah menikah, beliau disuruh menuntut ilmu lagi ke Masjid Al-Ahmad itu. Tapi sebelum menuntut ilmu ke sana, Muhammad Abduh mampir dulu ke rumahnya pamannya yang bernama Syekh Darwisi Al-Qadar. Beliau adalah pengikut tarekat tasawuf yang kemudian bisa membimbing Muhammad Abduh menuju ke kehidupan sufinya. Setelah beberapa bulan belajar ilmu tasawuf bersama pamannya, beliau kemudian menuntut ilmu bersama gurunya Jamaluddin Al-Afghani ke Masjid Al-Ahmad milik Universitas Al-Azhar di Mesir tersebut. Nah, samping itu juga kira-kira apa saja pemikiran-pemikiran yang pernah ditanamkan selama masa hidupnya? Pemikirannya sebenarnya di beberapa bidang ya. Contohnya yang ada di bidang pendidikan, seperti beliau berjuang di sistem pembaruan pendidikan yang ada di Mesir, yaitu Universitas Al-Azhar.
pemikiran teologi. Beliau tampak ketika melakukan melontarkan pemikiran yang sangat dekat dengan Mu'tazilah tentang menempatkan fungsi akal. Nah, di beberapa bidang yang telah Muhammad Abduh lontarkan pemikiran tersebut, ada salah satu yang menjadi pusat perhatian atau perjuangan Muhammad Abduh. Salah satunya di bidang pendidikan, karena menurut Muhammad Abduh di bidang pendidikan ini sangat penting, sedangkan ilmu pengetahuan itu wajib untuk dipelajari. Dari situ Muhammad Abduh juga menuliskan tujuan dari hidup beliau yang didasarkan menjadi dua hal. Yang pertama, beliau membebaskan pemikiran dari ikatan taklid dan memahami ajaran agama Islam yang sesuai dengan yang dilakukan oleh ulama klasik, yaitu zaman sebelum terjadinya perbedaan-perbedaan paham, atau sehingga pada saat itu bisa kembali ke sumber utama. Yang kedua yaitu memperbaiki bahasa Arab yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam surat-surat kabar maupun masyarakat umum yang di dalamnya seperti surat menyurat. Selain hal tersebut, yang menjadi pusat perhatiannya adalah beliau mencari jalan keluar alternatif dari stagnasi yang beliau hadapi sendiri di sekolah agama Mesir, yang tercermin sangat baik dan benar pendidikannya di Al-Azhar sendiri. Selanjutnya, Muhammad Abduh juga mengikuti dua sekolah, yang pertama sekolah misionaris asing dan yang kedua sekolah yang dibuat oleh pemerintah. Kenapa Muhammad Abduh kok mengikuti dua sekolah tersebut? Dikarenakan yang pertama, Muhammad Abduh mengikuti sekolah misionaris asing. Di sana dikarenakan terlalu dipaksa untuk belajar agama Kristen, sedangkan kalau sekolah yang dibuat oleh pemerintah itu tidak diajarkan agama Islam atau agama lain sama sekali. Akhirnya Muhammad Abduh sangat keberatan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Barat, karena menurut pengalaman beliau juga itu bisa membuka pintu secara lebar atau pembukaan bagaimana musuh-musuh bisa masuk ke dalamnya. Setelah itu Muhammad Abduh menciptakan atau membuat sistem pembaruan melalui pendidikan, yaitu yang bersifat fungsional bukan tempat, yang mencakup pendidikan universal anak baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya juga diharuskan memiliki dasar-dasar tertentu. Yang pertama yaitu bisa membaca, menulis, bisa menghitung. Semuanya juga diharuskan mendapatkan pendidikan agama yang mengabaikan perbedaan sektarian dan menyoroti perbedaan Kristen dengan Islam. Untuk sistem yang dibuat oleh Muhammad Abduh ini di dalamnya seperti siswa-siswi yang menengah ke atas seperti kita contohnya ini diharuskan harus memiliki keinginan untuk belajar tentang seperti militer, syariat, kedokteran, atau mereka-mereka yang ingin bekerja kepada pemerintahan. Di samping hal tersebut ada kurikulum yang harus diterapkan seperti buku pengantar pengetahuan, ada seni logika, ada protokol perdebatan, ada juga membahas mengenai hal-hal secara rinci mengenai perbedaan agama Kristen dengan Islam, ada juga membahas tentang mencari jalan tengah untuk menghindari konflik-konflik dan sebagainya. Jadi berbagai upaya Muhammad Abduh melakukan semua hal tersebut itu semua adalah wujud dari keinginan beliau untuk melakukan pembaruan yang bersifat evolusi, bukan revolusi. Beliau adalah pendidik yang ingin membawa pembaruan melalui pendidikan yang memakan waktu cukup panjang tetapi mewujudkan dasar-dasar yang sangat kuat. Nah, setelah aku menjelaskan tentang pemikiran yang
telah dilontarkan oleh Muhammad Abduh ini, Muhammad Abduh pasti juga punya karya-karya. Apa aja sih karya-karya yang dibuat atau diciptakan oleh Muhammad Abduh sendiri? Jadi gini, setahun setelah Taufik Pasha, pemerintahan Khatimi Ismail memecat dan mengusir Jamaluddin Al-Afghani dari jabatannya. Muhammad Abduh diberi tugas oleh pemerintahan untuk kembali menjadi pemimpin majalah, yaitu majalah Al-Manfaat atau Setiap. Dan sebelumnya diangkatnya Sa'ad Zabul Pasha. Yang nantinya ini akan menjadi pemimpin nasional di Mesir. Dengan majalah ini, Muhammad Abduh ini mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan isi hati serta menulis artikel-artikel hangat dan tinggi nilainya ilmu-ilmu seperti agama, filsafat, kesejahteraan, dan lain-lain. Muhammad Abduh juga mendapatkan kesempatan untuk mengkritik pemerintahan tentang nasib rakyat, pendidikan serta pengajaran yang ada di Mesir. Dan pada tahun 1882 Masehi di Mesir terjadi suatu pemberontakan. Perwira-perwira tinggi yang tadinya dipercayai setia oleh pemerintahan tapi malah ikut memimpin pemberontakan itu yang didahului oleh suatu gerakan yang dipimpin oleh orang Pasha, di mana Muhammad Abduh dan setelah pemberontakan tersebut dapat dilakukan. Lalu Muhammad Abduh ini ikut keluar Mekah dan beliau ini menjadi Syriah dulu. Di sanalah beliau mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Sultaniyah selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Permulaan pada tahun 1884 Masehi, beliau ini pergi ke Paris atas panggilan Jamaluddin Al-Afghani yang pada waktu itu di sana. Dan selanjutnya, Muhammad Abduh bersama Jamaluddin Al-Afghani menggunakan waktunya selama di Beirut, Tripoli, serta di Paris untuk menyusun majalah Al-Ula Al-Wusqa yang lambat laun akan menjadi nama gerakan mereka. Dengan terbitnya majalah Al-Ula Al-Wusqa ini dapat menyadarkan umat Islam di dunia untuk kembali kepada Islam yang seutuhnya. Karena hal tersebut membuat kaum imperialis merasa cemas dan geram. Akhirnya Inggris melarang majalah tersebut untuk masuk ke dalam Mesir dan India. Pada tahun 1884 Masehi, setelah majalah tersebut baru terbit sekitar 18 hari, Prancis melarang majalah tersebut terbit. Bersamaan dengan hal tersebut, Muhammad Abduh diperbolehkan kembali ke Mesir dan Jamaluddin Al-Afghani mengembara di Eropa dilanjutkan ke Rusia. Nah, akhir dari cerita ini adalah tepat pada tahun 1900 Muhammad Abduh kembali ke Mesir dan beliau ini menjadi anggota majelis tinggi di Al-Azhar dan membawa pengalaman besar hingga tahun 1819 ini beliau diseleksi oleh Allah untuk menjadi Mesir paling tinggi menurut pandangan kaum muslimin. Berbeda dengan mufti sebelumnya, beliau ini tidak mau membatasi dirinya hanya untuk menjawab pertanyaan dari pemerintahan saja, namun beliau ini memperluas tugas jabatan beliau untuk kepentingan kaum muslimin. Semua masalah yang timbul di kalangan kaum muslimin dan terutama di Mesir ataupun saya berdoa kepada beliau akan beliau layani dengan senang hati dan beliau selesaikan. Demikianlah jabatan yang beliau pegang
musyarah dan lain sebagainya sebagai fondasi kita untuk memajukan agama Islam agar bisa menjadi lebih maju lagi. Bisa kita lihat dalam perkembangan sekarang seperti ini itu sangat-sangat pesat, seperti dalam hal pendidikan, teknologi dan lain sebagainya. Sebagai umat Islam, kita nggak boleh ketinggalan zaman. Kita harus bisa beradaptasi dengan baik dan benar. Namun kita juga harus bisa memilih mana hal-hal yang bisa kita lakukan, bisa kita tingkatkan, dan mana hal-hal negatif yang bisa menyimpang dari syariat-syariat Islam. Untuk itu kita sebagai umat Islam harus bisa memilih mana hal yang baik dan mana hal yang negatif. Nah teman-teman, itulah biografi singkat dari salah satu tokoh pembaruan Islam, yaitu Muhammad Abduh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga menjadi